Baik, selamat malam teman-teman. Hari ini kita coba untuk materi kita yang pertemuan yang kelima teman-teman ya, batang tekan. Hari ini kita mencoba untuk membahas tentang kondisi batas ultimate, besar partikel tekuk, panjang tekuk, dan angka kelangsungan. Materi kajian pembelajarannya adalah tekuk elastis Euler. Nanti kita coba lihat apa itu ya. Metodenya, mekanisme tekuk, kemudian panjang tekuk, angka kelangsungan batang tekan, pengaruh tegangan sisa residual stress, tahanan tekan nominal SNI 031729/2002, dan nanti akan sedikit ada soal dan pembahasan. Dengan saya sendiri Aginanto Tombunte, hari ini kita coba lihat satu persatu materinya. Kita masuk di tekuk elastis Euler. Pada tekuk elastis, komponen struktur yang dibebani pada gaya tekan ya, masih dalam keadaan elastis ya, akan melengkung secara perlahan seperti gambar 2 nanti. Gaya bekerja sentris pada batang menyebabkan batang tersebut melentur sejauh Y, sehingga terjadi momen lentur sekunder yang besarnya adalah mx dikali dengan p ya. Dimana kita ketahui bahwa garis lentur diberikan oleh persamaan berikut: derivatif kuadrat y dibagi dx kuadrat sama dengan min mx per ei sama dengan p dibagi dengan ei dikali dengan y. Jadi teman-teman ini rumusnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini teman-teman ilustrasinya, ketika saya mempunyai ada batang balok seperti itu sendi dan dol dengan panjang L, maka di sini akan ada defleksi yang akan terjadi sebesar Y, dan di sini akan ada jaraknya terhadap sisi tepinya adalah secara X, di mana di sini batangnya akan diperlakukan dengan gaya tekan sebesar P. Ini tekuk Euler. Di mana E adalah modul sebajanya dan I adalah momen inersia dari batang. Nah, persamaan 2 yang sebelumnya tadi ya, persamaan 2 tadi yang ini ya, adalah persamaan homogen linear order kedua, second order homogeneous linear differential equation, apabila di integral akan menghasilkan beban bersama beban kritis yang bekerja pada batang tekannya. Di mana PCR nanti rumusnya untuk yang P kritisnya sama dengan P kuadrat dikali dengan E dikali dengan I dibagi LK kuadrat, di mana LK adalah panjang tekuk batangnya. Nah, kita perhatikan untuk bangunan yang ada di sini ya. Ada bangunan, ada kurang lebih 3 lantai, di mana di sini ada kolom yang nanti akan notabene di sini akan ada terjadi tekuk yang terjadi ya di kolomnya. Ya, kemudian tekan kolom struktur portal, sumbernya dari AICC ya, presentation. Nah, kita lihat rumusnya untuk tegangan elastis Euler, yaitu tegangan kritis. Di sini rumusnya F tegangan kritis sama dengan beban kritis dibagi dengan AG, sehingga tegangan kritis sama dengan P kuadrat dikali dengan EI dibagi dengan AG dikali dengan LK kuadrat. Untuk jari-jari inersianya R sama dengan akar I per AG. Maka jika kita masukkan persamaannya ya, di sini tegangan kritis sama dengan P kuadrat dikali E dikali dengan R kuadrat dibagi AG kuadrat. Untuk kelangsungan batang ya, lambda sama dengan LK per R ya, teman-teman bisa lihat ini ya, per R ya, diperoleh sehingga kalau misalkan kita buat lambdanya LK per R ya, berarti di sini rumusnya menjadi FCR sama dengan P kuadrat dikali dengan E dibagi dengan lambda kuadrat. Nah, pendekatan Euler di atas hanya terjadi pada tekan dalam kondisi elastis dengan kelangsungan dan nilai besarnya lambda lebih besar dari 110. Ini bentuk batang panjang. Artinya batang tekan sudah menekuk sebelum tegangan mencapai lelehnya. Untuk kelangsungan sedang, dia di sini lambdanya harus kurang dari 110, batang sedang akan terjadi tekuk inelastis yaitu pada sebagian penampang sudah leleh, dan untuk batang pendek lambdanya kurang dari 20. Seluruh penampang leleh dapat dilukaskan dari gambar ini, teman-teman.
Nah, kalau kita lihat gambar ini, di sini ada hubungan antara kekuatan maksimum dan panjang kolom, di mana nanti akan ada per zonanya, zona elastis, inelastis, dan elastis Eulernya, ya. Di mana di sini adalah kolom pendek yang tadi kurang dari 20, kolom menengah yang sedang kurang dari 110 ini elastik. Sebagian sudah menampang meleleh. Kalau yang untuk yang pertama kolom plastis sudah meleleh, sedangkan untuk kolom panjang untuk penampang belum meleleh, keruntuhan akibat plastisnya masih di fase di elastis Euler, ya. Nah, ini kurva panjang batang untuk kolom versus kekuatan kritisnya. Nah, kalau kita lihat ini terhadap kekuatan maksimumnya akan seperti ini, teman-teman, terhadap panjangnya. Kemudian pada daerah tekuk inelastik, besar menurut E-nya menurun menjadi ET, E lebih besar dari ET, pada kurva tegangan-tegangan tidak lagi linear. Jadi dengan rumus Euler yang di atas berubah menjadi E-nya menjadi ET, ya. Berarti tegangan kritisnya sama dengan P kuadrat dikali dengan ET dibagi dengan lambda kuadrat. Nah, grafik yang menggambarkan hubungan tegangan kelangsungan tersebut akan kita gambarkan seperti ini, teman-teman, ya. Di sini ada tegangan yang terjadi, kemudian di sini ada lambdanya, ya, yang tadi, ya, apa namanya, besar kelangsingannya, ya. Ya, kalau kita lihat ini hubungan antara kelangsingan dengan tegangannya, kita lihat yang tadi untuk yang kolom yang pendek, ya, kurang dari 20, ya, untuk ininya, di mana tegangan kritis sama dengan FY untuk yang daerah sini. Ini yang 20 tadi, ya. Kemudian ini yang 110 di atas tadi, ini diantaranya ini adalah yang sedang, ini yang panjang, di mana di sini nanti akan ada lihat, ya, apa namanya, nilai-nilainya, ya, untuk daerah leleh untuk penguatan tegangan kritis sama dengan FY, untuk inelastik, ya, tegangan kritis sama dengan P kuadrat dikali N bagi dengan lambda kuadrat, sedangkan untuk yang elastis dia ini, ya. Jadi tegangan kritis sama dengan P kuadrat dikali dengan E lambda kuadrat, ya. Nah, persamaan Euler di atas bergantung pada anggapan berikut. Yang pertama, kolom batang benar-benar lurus, ya. Kemudian yang kedua, beban bekerja secara sintris tanpa eksentrisitas gaya, ada nilai E-nya atau dia tidak berada pada titik pusat beratnya. Kemudian kolom batang mempunyai peletakan sendi pada kedua ujungnya. Kemudian ketiga, yang keempat, ya, tidak terjadi puntur selama pelenturan. Dan yang kelima adalah kolom dan batang tidak cacat, ya. Kemudian kita masuk di mekanisme tekuk, ya. Nah, kita lihat batang tekan. Nah, jika beban berusaha untuk menekan atau membuat pendek suatu batang, tegangan yang disebut tegangan tekan, ya, dan batangnya disebut batang tekan. Jadi ketika suatu P bekerja pada suatu batang yang menekan batang tersebut, maka akan ada dua hal yang terjadi, yaitu tegangan tekan dan batangnya disebut dengan batang tekan. Batang tekan merupakan tipe batang tekan dan kolom paling dikenal, yang paling dikenal. Jenis yang lain adalah batang atas dari rangka atap, batang pengikat, lens tertekan dari suatu profil dan penampang balok build up misalnya, ya. Nah, serta elemen yang mendapat beban tekan dan momen secara simultan. Kolom adalah dibilang elemen vertikal yang mempunyai dimensi panjang jauh lebih besar dibandingkan dengan tebalnya. Kolom pendek yang mendapat gaya tekan disebut juga strut atau batang tekan. Secara umum ada 3 ragam keruntuhan dari batang tekan, yaitu pertama tekuk lentur atau flexure buckling, tekuk lokal buckling, dan tekuk torsional. Jadi yang 3 ini, ya, keruntuhannya. Ada tekuk lentur, tekuk lokal, tekuk torsional. Nah, berikut ini adalah penjelasan masing-masing dari ragamnya, ya. Nah, pertama kita lihat tekuk lentur yang disebut juga tekuk Euler, yaitu jenis keruntuhan tekuk yang paling sering terjadi, ya,
akan banyak sering dibahas di sini. Elemen yang mendapat lentur akan menjadi tidak stabil. Yang kedua, tekuk lokal. Terjadi jika beberapa bagian penampang dari suatu kolom menekuk akibat terlalu tipis sebelum ragam tekuk lain terjadi. Nah, ketahanan suatu kolom terhadap tekuk lokal diukur dari rasio lebar tebal dari bagian penampang. Dan yang ketiga, tekuk torsional. Itu dapat terjadi pada saat kolom dengan susunan penampang tertentu. Kolom seperti ini akan runtuh oleh tekuk torsi atau kombinasi tekuk torsi dan lentur. Ya. Nah, ini ketika ada batang tekan diberikan dengan PU sebesar ini sehingga akan terjadi displeksi yang akan ditimbulkan, atau mungkin posisinya bisa vertikal seperti ini. Ini batang tekan. Nah, batang merupakan batang struktur yang mengalami gaya aksial. Keadaan sebenarnya dalam konstruksi bangunan, batang tekan juga mengalami momen lentur, gaya lintang, dan torsi. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara batang tarik dan tekan. Yang pertama, gaya tarik menyebabkan batang lurus, sedangkan gaya tekan menyebabkan batang melentur. Ya. Jadi, gaya tarik lebih ke adanya displacement daripada perubahan bentuk daripada panjang. Ya. Sedangkan untuk yang tekan melentur keluar bidang gaya tersebut bekerja, dan ini merupakan kondisi berbahaya. Yang kedua, lubang baut atau ripet dalam batang tarik akan mereduksi luas penampang, sedangkan batang tekan seluruh luas penampang akan menahan beban. Nah, untuk luas penampang yang sama, semakin tinggi suatu kolom akan semakin besar kemungkinan terjadi tekuknya, ya. Dan beban yang dapat dipikul akan semakin kecil. Kecenderungan suatu batang untuk tekuk diukur dengan rasio kelangsingan. Jadi semakin tinggi daripada kolomnya, maka perlu perhitungkan rasio kelangsingan. Juga didefinisikan sebagai rasio panjang batang terhadap jari-jari gerasi terkecil. Kecenderungan untuk tekuk juga dipengaruhi oleh tipe sambungan, eksentris beban, ketidaksempurnaan material kolom, ketidaksempurnaan penampang, adanya lubang atau baut, kelengkungan awal kolom, dan tegangan residual, dan lain-lain. Nah, tipe keruntuhan dari batang tekan, nah kita lihat tadi ada 3 tadi ya. Jadi teman-teman ingat ini keruntuhan batang tekan, ada tekuk lentur atau flexural buckling, tekuk lokal buckling, atau torsional buckling. Nah, kita lihat dulu definisi keruntuhan batang tekan. Nah, ini tadi ya, kita udah tadi ini ya, tekan lentur, tekan Euler ya. Ini cenderung runtuh tekan terjadi akibat elemen mendapat lentur mengibat kolom menjadi tidak stabil. Ini tadi tekuk lokal, berapa penampang dari kolom tekuk akibat tipisnya dari ragam ini kita sudah bahas juga. Tekuk torsional tadi karena torsi dan lentur tadi ya, yang ini tadi. Oke, yang ini tadi ya. Nah, kita lihat dulu buckling kolom yang ini tadi ya, yang buckling, lokal buckling, tekuk lokal. Ideal kolom ya, perfect straight before loading, ya, harus dipastikan untuk yang apa namanya, kemampuan daripada kolomnya harus performanya harus baik ya, harus diperhitungkan untuk jadi lurus ya, perfect untuk lurus. Made of homogeneous material, kita buat untuk materialnya harus homogeneous secara speknya. Load is applied through the centri, di mana beban bekerja di pusat daripada titik beratnya of the cross section. Further assume that material behave in the linear elastic. Jadi diasumsikan bahwa material masih dalam linear elastic, dalam kondisi elastisnya ya. Kemudian column buckle and bend in single plane. Jadi hanya terjadi pada satu sisi saja ya, kalau bisa ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, jadi di mana ada PCR, kemudian nanti di sini P lebih besar dari PCR, maka kemudian di sini akan ada
displacement yang terjadi ya. Ini kalau di kondisi ketika kita misalkan buat simulasi di sini misalkan dalam bentuk sendi ya, kemudian di sini ada beban diberikan, maka akan kondisi displacement buckle-nya akan terjadi seperti ini. Contohnya seperti ini di lab ya, kalau kita lakukan untuk pengujian. Ini gambar kolom di bumi bagai aksial dan mengalami buckle. Nah, ini daerahnya tadi sudah kita juga bahas. Ini daerah untuk yang daerah-daerahnya, ini daerah elastik dan daerah elastisnya. Ya. Nah, kemudian kita masuk di panjang tekuk, teman-teman. Panjang tekuk batang tekan sangat bergantung pada jenis perletakannya. Ya, tadi sendi-sendi, sendi roll, sendi jepit gitu ya. Kolom yang dengan tumpuan jepit dapat mengekang ujungnya dari rotasi dan translasi. Kita tahu bahwa jepit mampu mengekang adanya gaya vertikal, horizontal, dan adanya translasi atau rotasi. Sehingga mampu menahan beban yang lebih besar dibandingkan tumpuan sendi. Panjang tekuk dihitung sebagai berikut ya. Nah, beberapa modelnya ya. Bisa dia jepit-jepit, sendi jepit. Kemudian di sini ada yang roll atau tanpa rotasi, jepit, sendi-sendi, jepit lepas dan tanpa rotasi sendi. Di mana nanti di sini akan ada nilainya ya. Nah, di sini untuk yang LK atau panjang tekuknya, K dikali dengan L, di mana faktor K adalah faktor tekuknya, maka nilai K akan didapatkan dari tabel ini ya. Untuk K teoritis dan desain, untuk jepit-jepit dia 0,050 untuk teoritis, desain 0,65, jepit sendi per akar 2, desainnya K desainnya 0,80, jepit roll tanpa rotasi 1, K desain 1,20, sendi-sendi 11, jepit lepas 2, sedangkan untuk teoritisnya untuk K desain 2,1, sendi roll tanpa rotasi dia sama 2, baik di K teoritis dan K desain. Nah, untuk kolom pada struktur portal ya, faktor panjang tekuk K dipengaruhi oleh G pada ujung kolom. Nilai G pada satu ujung adalah rasio jumlah kekakuan semua kolom ya terhadap jumlah kekakuan semua balok yang berujung bertemu di ujung tersebut ya, yang ditulis dengan rumusnya itu ya. Rumusnya ini kita lihat dulu rumusnya ini gitu. Jadi rumusnya ini panjang tekuk sama dengan GA, misalkan dia contohnya, maka GA sama dengan G di titik A di sini berarti sama dengan jumlah daripada inersia daripada CA-nya ya. CA berarti ini kan kalau dia GA berarti dia dari rumusnya ya, CA per L CA I per L, I CA dibagi dengan jumlah daripada I CA per L CA dibagi dengan I BA dibagi dengan L BA ya. Jadi untuk yang ini panjang B A ke B, kalau untuk yang nilai A nya berarti ditentukan dari ICA dibagi dengan LCA, kemudian IBA dibagi dengan LBA, sedangkan GB berarti ya, GB sama dengan ICB dibagi dengan LCB dibagi dengan IBB dibagi dengan LBB, di mana LK sama dengan K dikali dengan L ya. Di mana ICA adalah momen inersia momen bertemu di titik A, momen inersia kolom yang bertemu di titik A. ICB momen inersia kolom bertemu di titik B. LCA panjang kolom bertemu di titik A, panjang kolom yang bertemu di titik A ya. LCB panjang kolom bertemu di titik B, kemudian IBA momen inersia kolom yang bertemu di titik A, IB momen inersia yang bertemu di titik B. LBA panjang
balok yang bertemu di titik A dan kita coba lihat. Untuk jepit nilainya G-nya sama dengan L ya. Tumpuan sendi G sama dengan 1 ya. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk angka kelangsingan batang tekannya, ya faktor panjang tekuk K dihitung dengan nilai G tadi ya. Binomogram gambar 10, nanti kita lihat. Dari kedua titik G tersebut ditarik garis yang memotong garis skala K. Titik potong ini menunjukkan nilai K dari kolom tersebut. Perlu diperhatikan bahwa ada dua nomogram, yaitu struktur tak bergoyang dan struktur bergoyang. Struktur tak bergoyang artinya jika ujung-ujung dari kolom ditinjau dan tidak dapat berpindah ke arah lateral. Untuk batang-batang direncanakan terhadap tekan, angka perbandingan kelangsingannya adalah ini. Lambda sama dengan LK per R kurang dari 200. Di mana LK panjang tekuknya K kali L sama dengan R adalah jari-jari inersia. Nah, ini contohnya tadi teman-teman ya. Jadi di sini ada nilai GA dan GB, di sini ada faktor K-nya. Kemudian di sini ada portal tak bergoyang dan portal bergoyang. Jadi kita ketahui dulu nanti GA-nya berapa, GB-nya berapa, nanti kita tarik garisnya untuk mendapatkan nilai K-nya. Nah, contohnya dulu kita lihat teman-teman supaya ada gambaran untuk angka kelangsingan ini, gambar 11 ya. Hitunglah nilai K untuk masing-masing kolom pada struktur portal gambar 11 ini. Di mana portalnya di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, di mana di sini jarak antar span ADG 6 meter, 9 meter, dan tingginya 3,5 dan 3 meter. Penyelesaiannya kita lihat dulu kekakuan tiap elemen balok dan kolom dihitung. Ya, kita buat tabelnya. Nah, misalkan AB kolomnya, berarti WF-nya diketahui di sini ya. Di sini diketahui apa WF-nya. WF-nya AB yang ini. Saya mungkin ambilkan dulu biar gampang kita lihatnya. Kita kopikan saja untuk memahami ya. Jadi kita kecilkan saja di sini. Oke, good. Kita lihat ya. Oke, untuk yang ini sebentar. Oke, good. Ya, kolom AB di sini ada AB kolom, berarti AB kolom ini WF 200 skala 8 kali 12, IX-nya diketahui di sini 4720, L-nya 350 yang ini. IX dibagi dengan L berarti dia IX-nya ini dari tabel IX-nya. Sehingga didapat 13,486. BC kolom BC yang ini tadi teman-teman ya, BC kolomnya ini pakainya terus dia sama. Nah, cuma dia bedanya di tingginya 300, berarti IX dibagi dengan L-nya berarti 4720 bagi 300 sama dengan 15,73. DE juga sama, ini pakai 250 kali 125 kali 6 kali 9, dia IX-nya sekian, 4050, tingginya DE. Ya. DE ini berarti 3,5 sama dengan 11,571 ya. Kemudian yang G EF di 3 meter tapi dia pakai WF-nya ini ya, dapatnya 13.500. GH yang 3,5 pakai 200 kali 8 12 sama dengan 13.48. HI berarti HI yang ini 3 meter berarti dia 4720 pakai yang 812 ya. Di sini 15,733. BE berarti yang ini BE berarti baloknya ya. Balok BE spannya 6 meter berarti dia IX-nya 33.500 bagi 600 55,55833. CF baloknya juga sama nanti dapat 39.500 dan EH 6233 dan FY 433 3000 ya. Nah, kita cek dulu untuk faktor G-nya ya, titik buhulnya ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk titik buhulnya ya. Titik buhulnya di sini. Ya tabelnya. Ya untuk A berarti dia
10 ya, sendi ya, teman-teman ya, join ya. Yang A berarti dia yang titik A adalah sendi ya. Sendi untuk ininya dia 10. Oke. G-nya 10. Ya, rumusnya G-nya sendi 10. Oke, nilai A-nya G-nya berarti dia join A, berarti join A itu 10 ya. Kalau yang di sendi 10, ketemu sendi 10. Oke. Kemudian yang kolom yang B berarti dia itu pertemuan antara, kita kopikan juga sama ya, biar kita gampang. Ini kita lihatnya. Oke, good. Nah, kalau untuk kolom yang B, titik B berarti dia pertemuan antara kolom AB, kemudian kolom BC dan balok BE ya, teman-teman. Nah, sehingga di situ yang kita rumuskan menjadi yang kita dapatkan tadi ya. Berarti dia jumlah dari ICA-nya, berarti yang momen inersia untuk yang kolom dibagi dengan momen inersia yang bertemu di titiknya ya, semuanya ya. Jadi di sini berarti dia kolom AB, berarti kolom AB kita masukkan juga nilainya, kolom AB berarti kolom AB berarti dia 13,86 ditambah dengan kolom BC. Kolom BC berapa tadi? Kolom BC-nya 15,73. 15,73 dibagi dengan balok BE-nya. Balok BE sama dengan 55,83 ya. Ini sama dengan 0,523 ya. Oke. Kemudian untuk yang tadi, kemudian untuk kolom titik C berarti dia kolom BC dan kolom balok CF. Berarti dia dibagi dengan kolom BC dan CF. Berarti di sini 1573. Berarti di sini yang kolom BC-nya berarti yang ini ya. 15,73 dibagi dengan balok CF-nya. Balok CF-nya berarti 39.500. Dapat 0,398. Terus yang D dia sendi ya, 10. Terus kemudian yang E itu berarti pertemuan antara kolom DE dan kolom DF atau EF dan pertemuan dengan balok BE dan balok EH. Sehingga di sini kolom DE-nya 11,571 ditambah dengan 13.500 EF ya, dibagi dengan balok BE-nya berarti dia 5583 ditambah dengan balok EH-nya berarti dia 62,33, dapat 0,212. Nah, untuk F-nya sama. Untuk F-nya berarti dia hubungannya dengan kolom EF, kemudian CF, balok CF, dan FI ya. Ini dapat 0,164. Untuk yang G sama dia sendi 10. Terus yang H itu berarti pertemuan antara GH untuk kolomnya dan HI dan EH ya. Sehingga ini nilainya 0,469. Yang I kolom HI berarti dengan FI sama dengan 0,366. Oke.
Nah, sehingga kita dapatkan untuk faktor tekuk kolomnya menjadi di sini kolom AB, BC, DE, EF, GH. GA-nya berarti dia 10 ya. GA-nya dia 10 ya. Kalau ini berarti kan dia terhadap BC ya, berarti kan dia 10, 0,23 10, 0,212 10 dan 0,416. Nah, GB-nya berarti dia tadi berarti dia nah, GB-nya ini ya. Overlap-nya ya berarti ya, GB-nya ya. Berarti GB-nya berarti di sini berarti BC-nya 0,523, kemudian ini 0,398 ya. Kemudian untuk yang ini berarti dia 0,212. Kemudian GH-nya berarti dia 0,469 ya. Ininya 0,366. GB-nya berarti dapatnya dari ini ya tadi ya. GB-nya berarti ya. GB-nya berarti ICB sehingga kalau kita lihat AB ke GB ya 10 ke kalau kita lihat nilainya dapat K1,08 berarti AB itu berarti 10 versus 5,10 ke 0,23 itu berarti di sini kurang lebih ini kan skalatis. Kita tarik garisnya kurang lebih di 1,5 berarti ini kan dia 20 berarti kurang lebih 1,8 ya. Dapatnya seperti itu ya. Kemudian yang sama juga untuk BC juga sama 0,523 ke 0,39 0,23 misalkan 0,5-nya di mana nih? 0,5 sekian di sini ditarik garis ke GB-nya 0,39. 0,39 berarti di sini ya. Berarti kurang lebih di sini 1,39. 0,5 ya. Ya mungkin kita sekitar ini ya 1,115 ya di sini 0,523 ke 0,3 di sini ya. Kemudian 10 0,2 berarti 10 0,2 nya mungkin sekitar di sini kurang lebih dia 1,72 ini kita nanti tarik garisnya aja teman-teman ya sehingga dapat faktor K-nya ya. Oke, good. Seperti itu teman-teman ya. Oke, itu untuk contohnya. Kemudian kita masuk di tegangan residual, tegangan sisa, tegangan tertinggal, satu komponen struktur baja, dan proses pembuatan maupun pemakaiannya yang dapat diobati oleh proses pendinginan tidak merata ya. Profil struktural dibentuk dengan penggilingan panas, kemudian kedua lenturan-lenturan dingin selama fabrikasi. Yang C, proses pelubangan pemotongan selama fabrikasi dan proses pengelasan. Nah, di sini penampang profil sayap lebar white plank atau profil H digiling panas ya. Merupakan bagian lebih tebal daripada tebal dan dingin, lebih lambat daripada daerah badan ya. Ujung sayap lebih terbuka ya. Udara lebih cepat dingin daripada daerah pertemuan sayap dan badan. Nah, berakibat ujung-ujung sayap tengah-tengah badan mengalami tegangan residual tekan. Sedangkan pada daerah pertemuan sayap dan badan mengalami tegangan residu tarik.
Nanti kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini kurang lebih ya, teman-teman. Tegangan maksimumnya kurang lebih 83 MPa. Ini untuk tekan dan tariknya ya, untuk yang sisi flange-nya dan ini web-nya ya. Nah, ini untuk yang regangan tekan rata-ratanya ya yang terjadi. Jadi tegangan, hubungan antara tegangan dan regangannya ya, pada saat Fp di sini ya, dan Fy ya. Ini tegangan residu, tekan residu rata-ratanya, kemudian di sini penampang dengan tegangan residunya ya. Ini komponen ideal yang tidak mengandung tegangan residu ya. Nah, ini apa namanya, sedikit untuk kurva kekuatan menunjukkan pengaruh tegangan residu tadi ya terhadap apa namanya, tegangannya terhadap apa namanya ya, tegangan kritisnya ya. Oke, kemudian ini menurut SNI 03-1729 pasal tabel 751 menetapkan pengaruh tegangan residu plat sayap 70 MPa untuk penampang yang di rolling panas, sedangkan untuk 115 MPa untuk penampang yang dilas. Misalkan saya profil saya mutu bajanya BJ34 dengan tegangan FE 210 harus dikurangi 70 MPa ya, menjadi F-nya 210 dikurang dengan 70 140 MPa ya. Jadi ini faktor residunya ya, pengurangan daripada ininya. Nah, kemudian kita masuk di tahanan tekan nominal, teman-teman. Di sini rumusnya pada saat ada suatu batang di beban dengan gaya tekan sentris, terfaktor NU sama dengan atau NU sama kurang sama dengan PN NN ya. Di mana PN adalah faktor reduksi kekuatan, kurang lebih nilainya 0,85, NU beban terfaktor, NN adalah kuat tekan nominalnya. Nah, kita lihat untuk gaya tekuk elastisnya, teman-teman, NCR, rumusnya NCR AG dikali dengan FB dibagi dengan NC kuadrat. Ya, dengan faktor langsingan lambda C sama dengan seperti LK per R dikali dengan FB bagi E, LK K dikali dengan L, FB adalah tiga materialnya, K adalah faktor panjang tekuknya, L adalah faktor terus kolomnya ya. Nah, daya dukung nominal komponen struktur kolom di sini dapat dihitung sebagai berikut ya. Nilainya NN sama dengan AG dikali FCR, dengan kritis sama dengan AG dibagi dengan FY dibagi dengan omega, FCR sama dengan FY dibagi dengan omega, di mana NC lambda C untuk faktor untuk kelangsungan kurang sama dengan 42 sama kurang sama dengan 25, di mana omega sama dengan 1. Kalau dia nilai lambda C di antara 0,25 sampai dengan 1,2, maka akan ada koreksi omeganya 1,43 dibagi dengan 1,6 dikurang 0,67 lambda C. Sedangkan lambda C lebih besar sama dengan 1,2, nilainya lambda omeganya 1,25 kali lambda C kuadrat. Di mana AG adalah los penampang bruto, satuannya meter persegi, FCR tegangan kritis penampang MPa, FY tegangan leleh material MPa, omega adalah koefisien tekuknya. Nah, kita lihat dulu teman-teman contoh soalnya. Misalkan lakukan evaluasi terhadap komponen struktur tekan berikut ya, memakai profil WF 300 kali 200 kali 9 kali 14, di mana kondisi perletakannya adalah jepit sendi. Kemudian beban aksial terfaktor NU-nya 120 ton atau kurang lebih 1200 Newton. Mutu baja BJ-nya 37 ya. 240 MPa, TFU-nya 370 MPa, panjangnya batangnya adalah 4500. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. WF-nya 300 200 9 kali 14 ya. D-nya 298, B-nya 201, TF-nya 14, TW-nya untuk tebal flange-nya 14, tebal badannya 9, L-nya 4500, R-nya 18, AG-nya 8336, RX-nya sirkulasinya arah X 226, arah Y 47,7. Hanya sama dengan D-2 dikali TF ditambah R, sehingga hanya sama dengan 234.
Nah ini untuk apa namanya profilnya. Nah yang pertama kita evaluasi, yang pertama kelangsingan batangnya dulu. Pertama kita cek dulu untuk kelangsingan batang. Faktor panjang tekuknya karena dia sendi jepit. Berarti K untuk yang kita pakai 0,8. Jadi di sini kalau kita lihat dia sendi jepit tadi di awal dimension. Oke, nilainya ya. Nah ini karena dia sendi jepit kan desainnya ya, jepit sendi 0,8 itu. Ya sehingga apa, tekuk arah X-nya berarti LKX sama dengan K dikali dengan L, berarti 0,8 kali 4.500 sama dengan 3.600 mm. Berarti lambda arah X sama dengan LKX dibagi dengan RX sama dengan 3.600 dibagi 126 ya. 126 tadi RX-nya ya. 126 adalah RX-nya ini. Yang ini RX 126 ya. Sama dengan 28,57 kurang dari 200 ya, syaratnya tadi ya, kalau untuk faktor tekuknya memenuhi. Kemudian kita cek lagi untuk yang arah Y-nya. Arah Y-nya berarti LKY sama dengan K dikali L 0,8 kali 4.500 3.600 berarti lambda Y sama dengan LKY dibagi dengan RY 3.600 dibagi 47,7 sama dengan 75,47 ya, memenuhi juga ya. Kemudian kita cek yang kedua, yang B-nya kita lihat cek untuk yang kekuatan nominal terfaktor batang tekannya, arah X-nya kita cek dulu. Berarti rumusnya lambda CX sama dengan 1/P dikali dengan LX per RX dikali dengan akar EP dibagi dengan E. Sehingga lambda CX sama dengan 1/P dikali dengan 2857 LX-nya ya. 2857 kemudian dikali dengan 240 untuk EB-nya dibagi dengan 200.000 sama dengan 0,3157 untuk V-nya 3,14. Nah, karena dia 0,3152, maka di sini untuk syaratnya 0,25 kurang dari CX kurang dari 1,2 sehingga omega X-nya untuk faktor koefisien tekuknya sama dengan 1,43 yang ini tadi ya. Yang nilainya yang ini tadi ya, di antara ini 1,43 dibagi 1,6 kurang 0,7 lambda C ya. Sehingga kita masukkan angkanya ya. Omega X-nya sama dengan 1,43 dibagi dengan 1,6 dikurang dengan 0,67 dikali dengan 0,3152 sama dengan 1,0297 ya. Kemudian kita cek kekuatan nominal batang tekan, rumusnya N sama dengan AG dikali dengan tegangan kritis sama dengan AG dikali dengan EP dibagi dengan omega X sama dengan FCR-nya 8336, FCR-nya sorry, FCR-nya tadi 83 AG-nya AG-nya sama dengan 8336 dikali dengan EP-nya 240 dibagi dengan 1,02 WX-nya sama nilainya NN sama dengan 1942,9 kN. Ini jadikan Newton jadi Newton. Sehingga kekuatan nominal terfaktornya NU sama dengan PN dikali dengan NN sama dengan 0,85 dikali dengan ini 1942,9 kN sama dengan 1651,5 kN atau lebih besar dari 1200 ya untuk ini ya. 1200 itu kita mengasumsikan beban yang akan kita berikan, artinya masih lebih besar untuk tahanan nominal atau bahan kita masih mampu untuk menahan beban eksternalnya ya. Nah kita lihat untuk arah ini sudah arah sumbu X, sekarang kita arah sumbu Y, kita cek juga teman-teman. Berarti rumusnya lambda CY sama dengan 1/P LKE Y dibagi dengan RY dikali dengan akar EP dibagi dengan E. Maka lambda CY sama dengan 1/P dikali dengan 75,47 yang angkanya ya.
75,47 itu dari sini ya, untuk lambda Y-nya. Berarti lambda Y-nya sama dengan seperti kali 75,47 dikali dengan 240 ampere dibagi dengan 2000 sama dengan 0,8326 untuk pi 3,14. Berarti masih di posisinya di antara 0,25 kurang dari lambda CY kurang dari 1,2, maka omega Y sama dengan 1,43 dibagi dengan 1,6, dikurang 0,67 lambda CY, sehingga kita masukin angkanya untuk ini kurang lebih omega Y sama dengan 1,3772. Nah, kita cek untuk kekuatan nominal batang tekannya, kita dengan rumusnya NN sama dengan AG dikali FCR sama dengan AG dikali dengan FY dibagi omega Y. AG-nya 8336 dikali 240 dibagi dengan 1,3772 sama dengan 145 1.497.980 Newton atau kurang NN sama dengan 1458 ya. Sehingga untuk kekuatan terfaktornya berarti NU sama dengan PN kali NN 0,85 kali dengan ini 1458 berarti kurang lebih 1239,3 masih juga oke. Menit karena lebih besar dari 1200 ya. Seperti itu teman-teman ya, untuk bagaimana kita menentukan apakah dengan beban 120 ton dengan komposisi spek datanya WF-nya seperti ini ya, 300/200 14 dengan mutunya FY 240 dan FU-nya 370 masih mampu atau tidak. Oke, saya rasa cukup sekian teman-teman untuk pembahasan kita hari ini. Kita sudah bahas untuk materinya, sudah kita jelaskan untuk tekuk Eulernya, mekanisme tekuk, panjang tekuk, angka kelangsungan batang tekan, pengaruh tekanan residu, dan tahanan tekanan nominalnya. Dan beberapa soal dan pembahasan sudah kita bahas. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri. Selamat malam teman-teman.